Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, di episode pertama Philodendron spesies, Fahri sudah menjelaskan 10 philodendron spesies yang Fahri miliki. Gimana? Sobat jadi paham atau malah tambah bingung? Harusnya semakin paham ya. Sobat bisa puter berulang-ulang videonya supaya ngelotok. Karena Fahri mewanti-wanti ya, untuk sobat sekalian sebaiknya untuk menghafalkan nama ilmiah atau nama latin, jangan nama lokal seperti Philodendron Kampas Kopling, tetapi Philodendron Bilite. Dan sobat perlu tahu bahwa di dunia itu ada International Aroid Society, yaitu perkumpulan orang-orang cerdas yang memperhatikan atau mengamati aroid, mengidentifikasi spesies-spesies baru, temuan-temuan baru. Isinya orang-orang cerdas, nggak kayak kita yang saat ini pun masih pusing bingung untuk menghafalkan atau membedakan Epipremnum pinnatum dengan Monstera. Karena buktinya banyak WhatsApp yang masuk masih ngeyel bahwa Epipremnum pinnatum yang mereka dapatkan di ladang atau di hutan itu Monstera atau bukan. Di sini Fahri perlu tekankan bahwa Monstera itu habitatnya dari Amerika tropis seperti Philodendron. Jadi sobat nggak mungkin nemu di ladang kosong atau di hutan atau di semak-semak menemukan Monstera. Apalagi Monstera marmorata. Ini terlihat dari pertanyaan tersebut bahwa sobat sekalian tidak mengikuti video Fahri Orchid, padahal Fahri sudah jerih payah membuatkan video perbedaan Monstera dengan Epipremnum. Ya kalau secara logika, secara ilmiah dan juga secara dihitung peluang, itu sobat nggak mungkin menemukan Monstera di ladang atau di semak-semak. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu sebuah mukjizat. Karena kun fayakun, ketika Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi kalau dihitung secara botanis, kemudian secara ilmiah dan juga secara logika, sobat tidak mungkin menemukan Monstera liar di Indonesia karena habitatnya dari Amerika tropis. Oke, nanti di video episode 2 ini Fahri mungkin hanya akan menyebutkan 5 philodendron spesies, karena untuk episode ini beberapa philodendron mempunyai sejarah dan juga cerita yang panjang yang akan Fahri uraikan, dan nanti akan Fahri sebutkan nama-nama botanis dan juga nama-nama yang mungkin sobat masih asing seperti Missouri Botanical Garden, dan juga nama-nama asing yang berkaitan dengan aroid. Apa aja 5 philodendron yang punya cerita panjang? Nanti sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat Dedaunan, episode 1, Fahri membahas Philodendron Melanochrysum. Kemarin Fahri belum sempat menyebutkan bahwa Fahri punya Philodendron Melanochrysum yang mutasi menjadi pink atau formnya menjadi pink. Fahri akan bahas di video lain. Sobat sekalian, video ini akan sangat panjang, 30 menit lebih kemungkinan. Fahri tidak bermaksud memanjang-manjangkan video, karena di sini Fahri hanya bertujuan untuk Fahri akan menunjukkan perjuangan para botanis dan para peneliti ilmiah dalam perjuangan mereka untuk mengidentifikasi dan juga memberikan atau menyematkan sebuah nama tanaman. Itu tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak seperti yang orang-orang kira. Sebagai contoh saja, orang-orang dengan mudah memberikan nama sebutan yang begitu menjadi sorotan saat ini. Contohnya adalah Monstera Andersoni atau janda bolong, yang orang-orang bilang disebut janda bolong. Kemarin sempat beredar berita kontroversial dari beberapa sumber atau beberapa situs membuat berita yang tidak benar bahwa janda bolong harganya sampai dengan ratusan juta. Padahal jenis janda bolong yang mereka sebut janda bolong itu jenisnya ada banyak sekali. Makanya jangan
memberikan atau menghafalkan nama lokal atau nama yang seperti itu, tetapi hafalkan nama ilmiah. Karena nanti biasanya masyarakat dengan berita itu akan heboh, dikira mereka janda bolong biasa atau Monstera Adansonii yang mahal. Padahal yang mahal itu adalah Monstera obliqua yang di habitatnya itu mahal. Apakah semuanya itu diberi nama janda bolong? Untuk masyarakat kita itu sangat tidak adil. Mereka juga mengatakan bahwa ini adalah monkey business. Namun Fahri bisa sanggah karena Fahri sudah pernah ulas videonya kenapa tanaman saat ini harganya melonjak tinggi dan itu bukanlah monkey business. Sobat, perhatikan nih perbedaan antara janda bolong versi mereka dengan yang benar-benar mahal, yaitu Monstera obliqua. Keduanya sangat berbeda. Monstera obliqua di habitatnya dilindungi dan peredarannya juga dibatasi, sangat berbeda dengan Monstera Adansonii yang saat ini banyak di rumah-rumah penduduk dan di penjual-penjual tanaman yang harganya masih puluhan ribu. Jangan menelan berita mentah-mentah, jangan mudah percaya walaupun mereka termasuk situs yang sudah mempunyai nama atau tokoh masyarakat atau tokoh publik yang sudah mempunyai nama besar. Kadang mereka juga bisa saja membuat hoaks. Dengan maraknya berita seperti ini akan menggiring opini masyarakat sehingga yang direpotkan adalah petani-petani tanaman seperti saya dan juga teman-teman penjual-penjual tanaman. Mereka harus menjelaskan. Setiap orang yang bertanya, oh beneran ya janda bolong yang di rumah-rumah itu sampai ratusan juta. Padahal yang dimaksud mahal adalah Monstera obliqua yang di habitatnya pun mahal. Dan itu sangat berbeda dengan janda bolong yang selama ini orang-orang kira. Yang Fahri sayangkan, berita-berita ini bersumber dari beberapa situs terkenal atau situs-situs yang besar dan juga tokoh masyarakat atau public figure yang sudah mempunyai nama. Mereka kemudian membuat statement karena banyak yang protes, aku itu nggak tahu tanaman, kenapa pada marah-marah sama aku? Nah, kenapa nggak tahu tanaman bikin berita seperti itu? Itu akan menggiring opini masyarakat dan pembodohan publik. Jadi sebaiknya sobat sekalian membiasakan untuk menghafal nama ilmiah. Karena para botanis sudah berjuang, mereka mendedikasikan hidupnya untuk menelaah atau memberikan sebuah nama ilmiah kepada tanaman. Jadi berita yang beredar itu masalah kecil menjadi masalah yang sangat besar saat ini. Banyak orang-orang nyinyir mengatakan monkey business. Kalau seperti ini bahasa Jawanya krewean dadi grojogan. Krewean dadi grojogan. Jadi masalah kecil yang harusnya tidak terjadi menjadi masalah yang sangat besar. Ini sangat disayangkan. Fahri nanti akan bahas fenomena janda bolong yang diberitakan tidak benar itu di video lain. Sobat sekalian, kemarin juga muncul pertanyaan, kok tidak bahas Philodendron Black Cardinal? Jadi sesuai dengan judul bahwa yang Fahri bahas saat ini adalah Philodendron spesies. Sedangkan Black Cardinal itu termasuk kultivar ataupun hybrid. Ini contohnya Philodendron Black Cardinal Top Red. Ditandai dengan semburat-semburat merah pada sebagian daunnya. Kemudian juga ada Philodendron Black Cardinal variegata yellow. Nah, jadi kalau Black Cardinal itu termasuk kultivar ataupun hybrid. Nah, bagaimana membedakan untuk yang hybrid dengan spesies? Di video sebelumnya yang tentang anggrek, tentang orchid ya, Fahri sudah beberapa kali menyampaikan bahwa untuk membedakan tanaman itu spesies atau hybrid itu bisa dilihat dari cara penulisannya. Contohnya untuk Philodendron hederaceum, itu Philodendron genusnya huruf kapital, huruf P pada Philodendron itu kapital, menandakan dia genusnya. Kemudian hederaceum hanya kecil, bukan kapital tetapi hanya kecil, dan biasanya dicetak miring. Itu adalah nama ilmiah, berarti dia spesies. Berbeda dengan Philodendron Black Cardinal, Philodendron P-nya besar, menandakan genus, black-nya B besar, kemudian
kardinal, C-nya C besar, itu menandakan bahwa tanaman tersebut tanaman kultivar atau hybrid, bukan nama ilmiah. Jadi sobat harus bisa membedakan kalau tanaman spesies, penulisannya untuk genus itu diawali dengan huruf kapital, misalnya Philodendron. Kemudian nama spesiesnya Hydraceum itu hanya bukan kapital tetapi H kecil. Sedangkan Philodendron black cardinal, Philodendronnya besar, kapital, B black cardinal, blacknya besar, kemudian C cardinalnya juga besar. Itu untuk membedakan itu spesies atau hibrid. Jadi sobat nggak bisa sembarangan untuk menuliskan nama ya, supaya yang membaca itu bisa membedakan yang mana spesies, yang mana hybrid. Sobat sekalian, di episode sebelumnya Fahri mengulas tentang Philodendron Hydraceum. Ternyata Fahri punya Hydraceum var aureum. Jadi karena saking banyaknya aroid sampai lupa ya. Di sini ternyata ada Philodendron Hydraceum var aureum atau yang sering disebut Philodendron lemon. Sobat sekalian, jadi Hydraceum var aureum ini sangat mirip dengan Philodendron Hydraceum yang Brasil. Untuk yang aureum berwarna kuning, untuk yang Brasil berwarna hijau, sama-sama glossy dan juga berbentuk hati. Namun sobat jangan salah, karena warnanya hampir sama dengan sirih gading neon atau Epipremnum aureum neon. Warnanya hampir sama, tetapi untuk Epipremnum ini dia bukan masuk genus Philodendron, tetapi masuk genus Epipremnum. Dilihat dari tangkai daun, petiolet, kemudian batangnya itu sangat berbeda. Dia Philodendron Hydraceum var aureum. Jadi untuk Philodendron Hydraceum, botanisnya dari Jack Scott. Jadi Fahri memberikan atau menyematkan setiap keterangan atau pada subtitle nama Latin itu di belakangnya ada nama botanisnya, itu untuk menghargai orang yang meneliti atau botanis yang meneliti tanaman tersebut. Jadi kalau sobat melihat tanaman ilmiah kemudian di belakangnya ada nama orang seperti Hydraceum Jack Scott ini, beliau adalah botanis atau peneliti tanaman tersebut yang biasanya menerbitkan jurnal yang diakui secara ilmiah untuk nama Latin atau nama ilmiah tanaman tersebut. Sobat sekalian, juga sobat perlu tahu untuk nama ilmiah biasanya di belakangnya diikutkan nama botanisnya. Contohnya tadi Philodendron Hydraceum Jack Scott ya. Itu nama botanisnya. Kemudian jadi kemarin sudah 10 yang Fahri bahas di episode 1. Untuk episode 2 ini, sobat sekalian, Philo ke-11 adalah Philodendron atabapoense. Philodendron atabapoense George S. Bunting. Untuk Philodendron atabapoense ini, botanisnya adalah George S. Bunting. Sobat sekalian, kemarin sempat ada pertanyaan masuk. Ada salah satu subscriber Fahri Orchid mengirimkan video Philodendron atabapoense, tetapi beliau mengira itu adalah Philodendron bilite. Nah, keduanya memang sangat mirip. Apa perbedaannya dengan Philodendron bilite? Keduanya memang sangat mirip dari bentuk daun, tangkai daun, namun ada perbedaannya. Ketika form masih kecil atau masih juvenil, Philodendron atabapoense warna daun biasanya lebih gelap, kemudian bagian belakang daun berwarna burgundi sampai dengan ungu. Kemudian untuk tangkai daun itu juga berwarna gelap, burgundi sampai dengan hijau tua. Setelah mendekati dewasa, Philodendron atabapoense tangkai daun mulai berwarna terang. Namun bagian belakang daun tetap berwarna burgundi sampai dengan ungu gelap. Dan tangkai daun pada Philodendron atabapoense yang sudah mature size itu juga bisa berwarna orange seperti pada Philodendron bilite atau Philodendron kabel busi atau kampas kopling. Namun sobat bisa perhatikan stem atau batang pada Philodendron atabapoense
jarak tiap ruas itu lebih panjang, jadi dia lebih cepat memanjat karena seperti sifatnya dia adalah termasuk hemiepifit. Jadi habitnya dia hemiepifit, memanjat pada pohon kemudian akarnya mencari media tanah. Berbeda dengan Philodendron Billietei, jarak tiap ruas sangat pendek dan dia lama sekali untuk panjang karena tiap ruas jaraknya pendek, sedangkan Ataba poense itu lebih cepat untuk memanjang. Nah, ini perbedaan antara Philodendron Ataba poense dengan Philodendron Billietei. Jadi hampir mirip, tetapi ketika kita lihat bagian bawah daun itu warnanya berbeda. Ataba poense burgundi, kemudian untuk Billietei berwarna hijau. Untuk tangkai atau petiolet, tangkai daun itu juga bisa orange, tergantung nanti pencahayaan. Philodendron Ataba poense dengan Billietei itu habitatnya sama, yaitu di French Guiana dan juga di Brasil. Coba kita ukur ukuran daun pom yang sudah dewasa. Di sini sudah mendekati 40 cm. Di referensi disebutkan panjang daun bisa mencapai 0,75 meter atau 30 inch. Jadi hampir 1 meter ya, 0,75 meter. Jadi daunnya pun bisa sebesar daun pada Philodendron Billietei. Bagaimana iklim yang dikehendaki untuk tumbuh pada Philodendron Ataba poense? Yaitu hampir sama dengan Philodendron Billietei. Dia menghendaki bright light, high humidity. Jadi suka dengan cahaya yang terang tetapi lembab. Well draining mixed atau media yang memiliki porositas yang bagus itu sangat dikehendaki oleh Philodendron Ataba poense. Semakin terang cahaya yang didapatkan, maka tangkai daun atau petiolet akan semakin cerah. Jadi Fahri harap sobat nggak bingung lagi membedakan Philodendron Ataba poense dengan Philodendron Billietei. Dan ada juga saat ini yang banyak beredar adalah cross atau silangan dari Philodendron Ataba dengan Philodendron Billietei. Fahri saat ini sedang tidak ada barangnya, jadi mungkin Fahri akan tunjukkan di video selanjutnya. Philodendron Ataba poense from French Guiana and Brazil. Jadi untuk penerbit jurnal ilmiah untuk Philodendron Ataba poense adalah George S. Bunting. Sobat sekalian, Philodendron Ataba poense found about 100 meters above sea level. Jadi Philodendron Ataba poense ini termasuk dataran rendah, ditemukan 100 meter dari permukaan laut. Philodendron yang ke-12 ada Philodendron bipennifolium atau yang sering disebut Philodendron violin. Philodendron bipennifolium botanis ilmiahnya adalah Scott. Philodendron bipennifolium Scott. Philodendron bipennifolium itu ada yang pom seperti ini, kemudian ada yang pom glaucous. Sekilas mirip, tetapi kalau kita perhatikan berbeda ya. Ini yang glaucous, ini yang common, atau yang sering disebut horse head, atau seperti kepala kuda. Philodendron bipennifolium memiliki ciri khas, yaitu dia berwarna silver, apalagi ketika forma masih sangat remaja atau masih juvenil. Sobat akan kebingungan ketika menemui juvenile form pada Philodendron bipennifolium dengan Philodendron hastatum atau silver sword. Nah, ini Philodendron silver sword atau Philodendron hastatum, dan ini Philodendron bipennifolium. Kemudian di mana letak perbedaannya? Untuk Philodendron hastatum juvenile form dia berwarna lebih silver dan seperti kristal, dia kalau terkena cahaya akan berkilat-kilat. Sedangkan Philodendron bipennifolium itu lebih gelap, silvernya tidak se-silver Philodendron hastatum yang masih juvenil. Kemudian kita lihat pada petiolet atau tangkai daun. Tangkai daun pada
Bipennifolium lebih panjang dibandingkan pada Hastatum. Kemudian kita lihat pada bawah daun. Bawah daun hampir mirip, tetapi untuk bentuk daun pada Philodendron Hastatum itu lebih ke lanceolate atau seperti pisau bedah, dan juga telinga pada Philodendron Hastatum itu hampir tidak terlihat seperti pada juvenile form Philodendron gigas. Sedangkan untuk Philodendron Bipennifolium itu telinga terlihat ya di sini. Nah, telinganya agak naik sedikit. Dan juga lekukan ke bawah itu lebih tajam pada Philodendron Hastatum, sedangkan Bipennifolium itu lebih menyamping ya, seperti ini. Itu perbedaan Bipennifolium dengan Philodendron silversword atau Philodendron Hastatum. Nanti Fahri juga akan bahas tentang Philodendron Hastatum. Sobat sekalian, Philodendron yang ke-13 ada Philodendron 69686. Nah, namanya kode, namanya unik atau sering disebut Philodendron kode. Sobat pasti bertanya-tanya, kenapa namanya kode dan apakah ini hybrid atau kultivar atau spesies? Jadi ada cerita panjang di balik Philodendron 69686. Bentuknya yang sangat unik, saat ini termasuk item wajib yang harus dimiliki para kolektor aroid. Fahri mendapatkan informasi philokode ini dari jurnal yang dibuat oleh Steve Lucas. Beliau adalah pemilik dari Exotic Tropical Rainforest, termasuk salah satu anggota dari International Aroid Society. Jadi ternyata aroid itu ada society-nya. Di sana berisi orang-orang cerdas yang mendedikasikan hidupnya untuk tanaman aroid. Jadi membutuhkan perjalanan panjang untuk meneliti dan juga memperhatikan tanaman-tanaman tertentu. Biayanya pun juga mahal. Awal 2006, Steve Lucas ini mendapatkan Philodendron 69686. Pada awalnya beliau mengira bahwa ini adalah Philodendron Jupi. Namun keraguan dia itu terjawab oleh Jup Monen, yaitu seorang naturalis dan juga konservasionis. Jadi beliau memang tugasnya atau kerjaannya mendedikasikan hidupnya untuk meneliti tanaman aroid, mengumpulkan, kemudian konservasi yang hampir punah. Dia juga mengoleksi aroid. Dia mengatakan bahwa itu bukan Jupi. Dan dia juga punya Philodendron kode ini yang dia temukan di French Guiana. Dan jadi memang satu habitat dengan Philodendron Jupi. Dia masih belum yakin, si Steve ini masih belum yakin. Kemudian dia konfirmasi ke Missouri Botanical Garden dan juga Royal Botanical Garden, tetapi di sana malah belum ada informasi mengenai Jupi ataupun Philodendron kode ini. Kemudian Steve dan juga Yupe, mereka saling bertukar informasi karena sejak 2006 Steve dan juga Yupe menjadi teman baik. Mereka ngobrol membahas tentang Philodendron 69686 ini melalui email. Jup Monen itu sebenarnya bacanya pronunciation-nya Yup, ya, Yupe, Yup. Jadi mungkin saja Philodendron Jupi itu bacanya harusnya Yupe ya, Yupe atau Yupi. Jup Monen dia lebih memahami bahwa Philodendron 69686 ini bukanlah Jupi, karena Jup Monen ini dia sudah tinggal di French Guiana, di hutan French Guiana dengan keluarganya selama bertahun-tahun untuk mengabdikan diri mempelajari tanaman, hewan, serangga yang belum pernah teridentifikasi.
Beliau biasanya membimbing dan juga memandu para botanis, kemudian para zoologis, kemudian para etnologi. Di sana dia membimbing para ilmuwan untuk menelaah atau meneliti spesies tanaman, hewan ataupun serangga yang belum teridentifikasi. Juppe menegaskan bahwa 69686 ini dia tidak yakin bahwa ini termasuk spesies. Jadi dia menduga bahwa memang ini adalah spesimen hibrida alami, dan Juppe ini mendapatkan banyak informasi dari Dr. Thomas B. Croot, PhD. Gelarnya PhD ya, nggak kayak Fahri, gelarnya PTN yang dibaca petani. Jadi Dr. Croot ini tertarik dengan Philodendron 69686 ini melalui temannya atau rekannya B.T. Waterbury yang saat ini sudah almarhum. Dia mengumpulkan foto-foto koleksi dari Roberto Burle Marx. Jadi kalau sobat pernah dengar Philodendron Burle Marx, itu disematkan untuk menghormati beliau, yaitu Roberto Burle Marx. Dia adalah arsitek landscape terkenal, arsitek landscape paling tersohor di abad 20. Sekarang beliau sudah wafat, namun kita masih bisa mengenang dari namanya pada Philodendron Burle Marx. Dan juga dia mempunyai koleksi aroid yang membuat iri para kolektor aroid. Jadi koleksinya bagus-bagus intinya, dan oleh karena itu namanya disematkan untuk Philodendron Burle Marx. Kebanyakan memang koleksi dari Roberto Burle Marx ini berasal dari hutan Brasil. Jadi kemungkinan memang spesimen ini berasal dari hutan hujan Brasil. Beberapa foto dia cocokkan dan kesimpulannya memang mereka menduga bahwa Philodendron 69686 ini berbeda dengan Philodendron Juppe atau Jupi. Keduanya spesimen yang berbeda karena untuk Philodendron 69686 lobus bagian atas berbeda dengan Philodendron Juppe atau Philodendron Jupi. Untuk Philodendron Jupi atau Juppe, lobus bagian atas ini membentuk hampir 45 derajat Celcius. Sedangkan Philodendron 69686 itu lobusnya lebih lebar sedikit. Jadi Dr. Croot ini mempelajari Philodendron 69686 ini, dan memang dia menguatkan bahwa kemungkinan ini adalah natural hybrid. Jadi sampai sekarang ini juga masih misteri ya, karena untuk menelisih atau memahami suatu spesimen di alam itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Untuk Philodendron Jupi itu dia dipublikasikan atau resmi diumumkan pada tahun 2006, sedangkan untuk Philodendron 69686 ini pada tahun 2008. Ini termasuk spesimen temuan-temuan yang termasuk baru ya, sudah tahun 2000-an. Philodendron 69686. Nah, untuk penamaannya sendiri bagaimana? Bagaimana untuk penamaan 69686 ini? Bagaimana asal usulnya? Jadi Dr. Thomas B. Croot PhD ini ketika beliau mempelajari atau setiap mempelajari dan juga melakukan riset mengenai sebuah spesimen yang biasanya belum ada nama, beliau memberikan kode, memberi tambahan kode pada setiap spesimen. Nah, kode 69686 ini adalah kode aksesi untuk spesimen yang dia teliti, yang saat ini diberi nama 69686.
Jadi asal mula kode 69686 itu adalah kode aksesi penelitian ilmiah spesimen Dr. Cruth Philodendron ini. Jadi sampai sekarang kode tersebut masih digunakan untuk nama spesimen ini. Dan juga digunakan sebagai nama dagang untuk Philodendron 69686. Biasanya nama dagangnya diberi huruf A pada belakangnya. Jadi Philodendron 69686A. Jadi kesimpulannya, Philodendron jupi dan juga Philodendron 69686 ini, namun ini juga masih misteri ya. Mereka juga belum yakin bahwa kedua Philodendron ini bukan spesies, tetapi kemungkinan dia adalah natural hybrid. Dan salah satu induknya yang disebut-sebut adalah Philodendron bipenifolium tadi. Dan kemungkinan mereka mengira-ngira kemungkinan salah satu induknya atau salah satu parentnya adalah Philodendron pedatum. Jadi Philodendron jupi ataupun Philodendron 69686 ini kemungkinan natural hybrid atau silangan alami antara Philodendron bipenifolium dengan Philodendron pedatum. Tapi itu baru kemungkinan. Jadi ini adalah Philodendron 69686 yang semula dikira varian dari Philodendron jupi, ternyata dia adalah spesimen yang berbeda. Sobat bisa bandingkan lobus. Nah, di sini ini disebut lobus. Lobus pada Philodendron 69686 itu sangat berbeda dengan Philodendron jupi. Philodendron jupi itu terlihat seperti cacat ya. Jadi penemunya pertama Jup Monen, dia sempat mengira bahwa daunnya itu cacat karena dimakan serangga. Tetapi memang ketika dia kembali ke habitatnya dan dia menemukan daun baru, ternyata memang tumbuhnya seperti itu. Dan sangat unik. Sehingga saat ini juga termasuk wajib item untuk para kolektor. Jadi nama Philodendron jupi itu untuk menghormati naturalis dan juga konservasionis Jup Monen. Jup tadi dibacanya sebenarnya UP. Jadi bisa jadi Philodendron jupi itu membacanya UP. Sobat sekalian, untuk Philodendron 69686 di sana di French Guiana pun dia termasuk rare item dan juga dilindungi. Jadi ini termasuk spesimen meskipun dia bukan spesies, tetapi di sana dilindungi karena termasuk rare juga. Sobat sekalian, Philodendron 69686 ini bukan termasuk Philodendron spesies, namun karena spesial dan mempunyai cerita yang panjang sehingga Fahri memilih untuk juga membahas Philodendron kode ini. Sobat sekalian, Philodendron yang ke-14 ada Philodendron hastatum atau sering disebut silver sword atau pedang silver. Philodendron hastatum ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu Philodendron elongatum, Philodendron hastifolium, dan Philodendron desparile. Philodendron hastatum, K. Koch, dan Selo. Sobat sekalian, nama botanis dari peneliti Philodendron hastatum ini adalah Karl Heinrich Emil Koch dan juga Frederick Selo. Sobat sekalian, penamaan ilmiah atau ahli botani, kedua ahli botani tentang Philodendron hastatum ini menerbitkan jurnalnya pada tahun 1854 sampai dengan 1855. Kemudian diterbitkan ulang oleh botanis Heinrich Wilhelm Koch pada tahun 1856. Kemudian diterbitkan lagi oleh Henry Gustav Engler pada tahun 1905. Kemudian nama Engler ini juga sering digunakan untuk nama ilmiah Philodendron hastatum.
Namun yang sering digunakan yaitu Scotch dan juga Cello. Jadi makalah penemuan Engler ini digunakan untuk sinonim Subhastatum K. krause oleh Royal Botanical Garden London. Itu dikatakan berbeda dengan Philodendron domesticum. Jadi mungkin varian ya dari Philodendron hastatum. Namun keduanya sering digunakan secara bergantian. Ada cerita panjang di balik Philodendron silversword ini. Jadi ceritanya begini. Pada awal tahun 2000 sempat ada beberapa situs online yang mengklaim bahwa Philodendron hastatum ini berubah nama atau namanya diubah menjadi Philodendron domesticum. Jadi jurnal tersebut tidak bisa dibenarkan. Beberapa ahli aroid seperti George S. Bunting juga mengatakan bahwa Philodendron hastatum itu tidak akan berubah namanya menjadi Philodendron domesticum karena keduanya merupakan tanaman yang berbeda. Jadi untuk menelaah suatu tanaman itu membutuhkan proses yang panjang. Jadi Philodendron hastatum itu berbeda dengan Philodendron domesticum. Sobat sekalian, Fahri tidak bisa menunjukkan Philodendron domesticum sebagai compare atau perbandingan karena saat ini Fahri sedang tidak punya Philodendron domesticum. Philodendron domesticum kemungkinan adalah kultivar atau hybrida atau turunan dari Philodendron hastatum. Namun saat ini masih juga menjadi misteri karena masih juga ditelusuri silsilahnya. Namun George S. Bunting dalam jurnalnya dia meyakinkan atau menguatkan bahwa Philodendron domesticum itu adalah nama hortikultura, bukan nama spesies dari Philodendron hastatum. Tetapi keduanya adalah tanaman yang berbeda. Sobat sekalian, ciri dari Philodendron hastatum yang paling mencolok adalah warna silvernya. Maka dijuluki sebagai Philodendron silversword. Fahri pernah punya yang sangat besar, yaitu seperti ini, giant sized. Namun saat ini sudah Fahri propagation dan ini adalah pucuknya. Ini form ketika masih juvenil, form remaja, kemudian form dewasa. Ini daunnya masih bisa besar lagi. Di penifolium Fahri sudah compare atau membandingkan form untuk Philodendron hastatum dan juga Philodendron bipenifolium. Ketika form dewasa pun Philodendron silversword ini warnanya lebih silver dibandingkan Philodendron bipenifolium. Dan Philodendron hastatum ini dia termasuk endemik. Fahri pernah sampaikan perbedaan antara endemik dan juga native. Kalau native itu bisa ditemukan atau penyebarannya, distribusinya di beberapa daerah. Namun untuk endemik atau eksklusif itu hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu. Philodendron hastatum ini endemik atau eksklusif hanya ditemukan di sebelah tenggara Brasil, yaitu di negara Minas Gerais, dan hanya ditemukan di negara bagian yaitu Rio de Janeiro. Jadi di sana pun sekarang saat ini termasuk endangered species atau spesies dengan daftar merah yang sudah dilindungi karena sering rusak karena penebangan hutan yang terus-menerus. Sobat sekalian, beruntung yang saat ini mempunyai Philodendron hastatum dan alhamdulillah Fahri juga sudah punya beberapa stok hasil perbanyakan sendiri karena sebelum booming aroid saat ini Fahri sudah mempunyai Philodendron hastatum sejak lama, kira-kira mulai dari 2017. Fahri sudah punya Philodendron hastatum. Jadi kesimpulannya, Philodendron silversword ini tidak sama atau bukan sinonim dari Philodendron domesticum. Dalam salah satu jurnal yang terpercaya disebutkan bahwa Philodendron domesticum tersebut juga tidak memiliki sinonim. Jadi kemungkinan Philodendron domesticum itu adalah kultivar atau hanya nama hortikultura seperti yang ditegaskan dalam makalah George Bunting bahwa dia memberikan nama domesticum hanya sebagai nama hortikultura.
Jadi ada bedanya nama spesies atau nama ilmiah dengan nama hortikultura. Sobat sekalian, Philodendron yang ke-15 atau Philodendron terakhir untuk episode ini, karena tadi beberapa Philodendron punya cerita yang panjang, sehingga kalau Fahri membahas 10 lagi nanti waktunya kepanjangan, nanti sobat sekalian protes ya, videonya terlalu panjang. Oke, Philodendron ke-15 ada Philodendron shahroni. Namanya memang shahroni oleh Dr. Crout. Jadi nama botanisnya yaitu Thomas Crout, salah satu kurator dari Missouri Botanical Garden. Philodendron shahroni ini disebut-sebut sebagai Virginia Philodendron karena veins atau urat daun yang berkerut-kerut seperti ini hampir sama dengan ciri-ciri pada Anthurium vegi, berkerut-kerut. Philodendron shahroni mempunyai petiolet atau tangkai daun yang cukup panjang dan juga keras, dan jarak setiap ruas pada batangnya atau pada stem termasuk panjang sehingga mudah untuk dipropagation. Philodendron shahroni termasuk hemiepiphyt habitnya, dan dia cepat merambat ke turus apabila kita memberikan turus atau kita rambatkan ke pohon atau ke dinding. Philodendron shahroni saat ini juga masih menjadi most wanted item. Masih banyak yang memburu Philodendron shahroni, terutama untuk yang varian SP Antonio. Saat ini Fahri belum punya yang SP Antonio karena harganya bisa 3 sampai dengan 5 kali lipat daripada Philodendron shahroni. Itu tadi 5 Philodendron. Pada episode 2 ini Fahri akan terus membahas Philodendron yang Fahri punya. Jumlahnya insya Allah ada ratusan. Sobat sekalian, kebenaran datangnya dari Allah. Manusia adalah letak kesalahan. Ambil yang positif, yang baik-baik dari saya, yang negatif dan jelek dibuang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.